ayat ini, saudara, berdasarkan tujuannya bahwa surat Al-Baqarah ayat yang kedua sedang berbicara penekanan terhadap orang-orang yang sudah beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi kita sudah dengarkan pembacaan surat Nun yang dilanjutkan oleh adik kita yang baru saja berusia dini, yakni kelas 3 SD, begitupun dengan tadi adik kita yang menyampaikan pidato. Bapak dan Ibu sekalian yang disebut rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang tampilnya mereka, jangan lihat isi dulu. Assalamualaikum. Masih hidup? Lanjut apa enggak nih? Yakin? Yang dilihat apa? Yang dilihat keberanian dulu. Kalau mentalnya udah bagus, ntar ke depan kebiasaan. Ntar kalau misalkan ada kebiasaan, alhamdulillah, seperti Ustaz umpamanya, yang ngomong mengalir saja. Kira-kira apa yang mau disampaikan, ntar ada di dalam otak disampaikan. Kalau tadi masih dibimbing gitu ya, kalau Ustaznya lupa sedikit, dibimbing, karena sifatnya hafalan. Karena yang mau dididik bukannya dia bisa menyampaikan dalam pengertian apa yang ada di dalam otaknya, tapi harapannya adalah keberanian. Betul apa betul? Ustaz mau tanya, kira-kira kalau Bapak Ibu punya anak model macam kayak begitu tadi, bangga atau tidak? Bagus atau tidak? Soleh atau tidak? Soleha atau tidak? Alhamdulillahirabbil. Nah, oleh karenanya supaya kata panjang lebar, dikarenakan kita belum sholat tarawih, Ustaz hanya menyampaikan sedikit apa yang menjadi lanjutan yang disampaikan oleh adik kita di dalam ceramahnya. Kira-kira Bapak Ibu tadi perhatikan nggak, walaupun tadi terbata-bata, terus kemudian dibimbing sama Ustaznya, yang disampaikan oleh adik tadi dalam ceramahnya poinnya apa kira-kira? Assalamualaikum. Poinnya apa? Al-Qur'anul, bahwa Al-Qur'anul Karim itu diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Tapi ada yang menarik di Bapak dan Ibu. Tadi kalimatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Perhatikan dan garis bawahi kata-kata hudal linnas. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 2, setelah alif lam mim, di sana bunyi ayatnya apa? Zalikal la raiba hudal, garis bawahi hudal lil muttaqin. Assalamualaikum. Yang dibicarain dari dua ayat ini Al-Quran juga bukan? Yang pertama bicara Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci. Yang satu dari dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang dibicarakan Al-Quran sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Betul atau betul? Tapi ada poin yang sama, namun mempunyai pemahaman yang berbeda. Maksudnya poin yang sama ada Ustaz, dua-duanya lagi bicara tentang Al-Quran sebagai petunjuk. Maka kalimat huda di situ dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa benar? Betul apa betul? Tetapi yang menjadi pemahaman yang berbeda, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena setelah kata huda, di sini ada dua hal yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yang satu hudal lil muttaqin, petunjuk, tapi petunjuknya buat orang-orang yang bertakwa. Takwa di sini bukan batak Jawa. Takwa di sini bukan takut mertua, tapi takwa di sini imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yakni
melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Betul tidak? Tapi di satu sisi ayat ini berbicara hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Yang pengen saya kasih tahu sama bapak dan ibu, perhatian baik-baik. Bicara manusia udah pasti bertakwa atau belum? Assalamualaikum. Udah pasti bertakwa atau belum? Kalau bicara bertakwa udah pasti manusia apa enggak? Assalamualaikum. Udah pasti manusia apa belum? Udah pasti manusia apa bukan? Artinya di sini ibu paham nggak bapak perbedaannya apa? Hah? Assalamualaikum. Lanjut ke mana ini drama? Roman-romannya artinya pada ngomong kapan terawihnya ini. Lanjut apa enggak? Ilmu ya. Jadi yang harus kemudian kita angkat, ada satu pertanyaan yang penting. Mal farqu bainal muttaqin wan nas? Apa perbedaannya orang yang bertakwa dan manusia dalam konteks dua ayat ini? Padahal yang sama-sama dibicarakan adalah Al-Quran. Sepanjang saya kemudian menelaah daripada kedua ayat ini, saudara, berdasarkan tujuannya bahwa surat Al-Baqarah ayat yang kedua sedang berbicara penekanan terhadap orang-orang yang sudah beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Artinya orang yang sudah beriman Allah tekankan lagi, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang percaya terhadap Al-Quran, saya kasih tahu kepada kalian semua bahwa Al-Quran ini memang kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad, Nabi mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran memang tidak ada keraguan di dalamnya. Jikalau engkau orang-orang yang beriman mampu melaksanakan apa yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, pasti kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang kurang kompak, yang alhamdulillah. Sampai di sini kira-kira jelas? Paham? Sedangkan dalam konteks ayat yang satu di mana Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, yang diajak bicara adalah umum. Kalau yang tadi khas, kalau yang tadi khasul am, sedangkan sekarang adalah am. Maksudnya apa? Bicaranya Anas itu manusia. Yang namanya manusia ada yang sudah beriman, ada yang belum beriman. Begitu maksudnya. Nah, orang yang belum beriman sebagai manusia ini Allah mau kasih tahu, manusia, saya ini Tuhan yang mengirimkan kepada Nabi, kepada Rasul saya yaitu Muhammad SAW, kitab suci terakhir. Nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Siapa saja dari kalian yang namanya manusia mau mencari kebenaran, mencari sesuatu yang hak, maka pelajari Al-Quran. Niscaya pasti engkau akan mendapatkan petunjuk yang bersumber daripada Al-Quranul. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas? Sampai di sini paham? Makanya kita bersyukur kepada Allah, Bapak dan Ibu. Orang-orang, maaf, ini mas saya lagi bicara sama orang-orang kita, sesama umat Islam, betul-betul. Bukan lingkung yang lain-lain, tidak. Kalau kita bicara faktanya, kira-kira yang masuk ke dalam Islam itu orang di luar Islam, masuk ke dalam Islam. Ustaz mau tanya kan, sesuai dengan penelitian kita, penglihatan kita, setiap orang yang masuk ke dalam Islam tadi dia orang di luar Islam, rata-rata orang pintar bukan? Assalamualaikum. Orang pintar apa? Kenapa pintar? Karena meneliti.
itu namanya tahu. Bapak-bapak tahu Ustaz Jainal Anton? Tahu ya? Di YouTube pernah lihat? Pernah dengar nggak kenapa dia masuk Islam? Gara-gara surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas namanya bahasa Arab kan dari mana itu? Kanan ke kiri. Kalau dibaca dari kiri ke kanan berarti ketemu surat Al-Ikhlas duluan, betul nggak? Dia baca surat Al-Ikhlas. Posisi itu dikatakan, katakan ya Muhammad bahwa Allah itu Esa. Sedangkan dia mempelajari dalam agama ini, Allah itu punya yang namanya anak. Artinya bahwa Tuhan menurut agama dia satu dari tiga dari satu. Baca Quran bingung ya, karena yang dinamakan Allah ini bagi kaum Nasrani maupun bagi kita itu sama-sama ya maksudnya. Cuma bedanya orang Islam, Allah itu nggak punya anak. Kita Allahus lam yalid, jelas saja tidak beranak dan tidak diberanakan. Mikir dong dia, ini yang benar kira-kira yang mana dia? Itu kan begitu kan? Ketika dia menggunakan pikirannya, dia cari dong, dia telaah dong, sebenarnya mana kitab suci yang benar. Akhirnya kemudian dicari, alhamdulillah dia menemukan kebenaran di dalam Islam. Kenapa? Karena Allah yang bilang Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Ditambah lagi Allah penjelasan dari petunjuk tersebut wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau ente cari kebenaran, ente cari penjelasan, ente cari yang namanya petunjuk, pasti ente bakal ketemu di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang penting satu garis bawahi bahwa ente benar-benar niat mencari daripada kebenaran. Betul. Mohon maaf lahir batin maklum. Rata-rata kalau misalkan ada orang Islam keluar dari agama Islam, orang bodoh orang pintar, orang bodoh orang pintar. Bodoh. Itu makan kata Ustaz, maaf kalau kagak percaya lihat aja berapa banyak orang-orang yang berada di luar Islam, mohon maaf, yang ngakunya tadi dari Islam, jangankan ngerti yang namanya tafsir Quran, jangankan ngerti yang namanya terjemahan Al-Quran, baca Qurannya aja kagak betus. Coba itu orang sini ngerti nggak kagak betus? Apa? Orang sini bilang kagak becus kan? Kagak beres. Ya sama kayak Indonesia sono ini. Kagak becus, kagak beres. Cakepan tadi anak kita kelas 3 SD yang baca itu, betul. Udah hafal, tajwidnya bener, bacaannya bagus, suaranya enak, betul. Sama enggak kayak pendeta Saifullah Ibrahim? Oh baik, ngakunya mah ustaz, betul enggak? Biar baca Quran hancur atau bagus? Hancur atau bagus? Jadi kelihatan mana orang bodoh, mana orang pintar. Ini Al-Quran nih menjelaskan tentang hal yang sedemikian rupa. Kira-kira jelas apa enggak? Paham apa paham? Lanjut atau udah? Lanjut dikit aja dah. Udah takut kemalaman gitu ya. Ilmu lagi yang Ustaz mau kasih. Ibu-ibu bapak-bapak tahunya Al-Quran itu diturunin tanggal berapa? Tanggal berapa? 17 Ramadan. Kompak pun ada 17 Ramadan. Ayatnya mana? Yang tadi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Ini ayat juga menjelaskan tentang penurunan Al-Quran di dalam bulan suci. Ustaz mau tanya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, gitu ya? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Udah nggak usah sampai habis. Ustaz mau nanya aja, ibu sama bapak tahu nggak artinya inna anzalnahu?
inna anzalna mati hidup inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya apa? Sesungguhnya kami yang menurunkannya pada malam Lailatul. Nah sekarang pertanyaan Ustaz, menurunkannya, nyanya siapa? Allah. Kalau Allah fa'il, ya kan, hukumnya jadi maf'ulun bih, ya, yaitu objek penderita. Kalau tidak ngerti, diam aja ibu, pokoknya dengerin aja, ya. Kalau dalam bahasa Arab ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Nah maf'ulnya nya yang dimaksud siapa? Sekali lagi jawab yang kompak, siapa? Apa? Al-Qur'an. Berarti Al-Quran diturunkannya dalam ayat ini pada malam Lailatul. Sekarang pertanyaannya, malam Lailatul Qadar tanggal berapa biasanya? Ijma ulama. Adanya kapan malam Lailatul Qadar? Malam terakhir yang berapa? 10 terakhir. Berarti kalau 10 terakhir tanggal berapa aja? Kira-kira diganti apa digenap ada di kita? Diganti ya. Ini kita bicara pendapat masyhur. Ada pendapat yang mengatakan dari malam 1 Ramadan sampai 30 ada ini turun. Itu bicaranya di mana? Ya kan, kesepakatan ulama di pendapat yang banyak ditawar. Itu adanya tanggal 21. Kalau tanggal 1 20 habis 23, 20, habis 25, 27, habis 27, 22, selesai kan? Berarti 5 tanggal itu. Kan gila? Pertanyaannya, dari hitungan 5 tanggal ini, ada nggak tanggal 17 Ramadan? Ayo, Assalamualaikum. Masih hidup berapa tanggal nih? Ayo, disuruh mikir nih, ada nggak tanggal 17 Ramadan? Pertanyaannya, mana yang benar? 17 Ramadan yang selama ini kita rayain, nuzulul Quran, apa malam Lailatul Qadar? Agak mau salah nih benar-benarnya. Benar apa enggak, Bu? Bu? Lekor? Dengar aja. Jawabannya benar? Jawabannya benar. Dua-duanya benar. Walaupun jawabnya salah-salah, kamu benar. Loh, bagaimana caranya benar, Ustaz? Ibn Abbas di dalam tafsirnya mengatakan termasuk di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Amir Al-Haddad, beliau menjelaskan bahwa, perhatikan baik-baik ini ilmu ini, bahwa yang namanya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah, benar adanya, tetapi dalam satu paket 30 juz langsung dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, baru dari Baitul Izzah ke langit dunia, itu ya. Dari langit dunia, maksudnya di sini ya, itu pada malam 17 Ramadan secara berangsur. Assalamualaikum. Benar. Apa itu? Udah. Assalamualaikum. Paham apa enggak? Jadi 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran secara berangsur, sedangkan pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah 30 juz. Jelas?
yang berangsur-angsur. Pertama surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. 5 daripada ayat tersebut turunnya pada 17 Ramadan. Kesimpulannya dua-duanya benar. Alhamdulillah. Baik, Ustaz bertanya jawab yang kompak sampai di sini jelas atau tidak? Paham atau enggak? Kalau udah paham, udah jelas, berarti ceramahnya cukup sampai di sini. Insya hasil itulah informasi yang bisa sama kita sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, berkah dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali ke Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita siap-siap untuk melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad